Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda tahu bahwa sampai hari ini tanggal 10 Mei, saya masih menunggu seorang ibu yang bernama Ibu Astuti Supardi yang menjadi pemenang giveaway 1 unit laptop persembahan Dragon Computer. Sampai hari ini, ibu ini belum muncul di Instagram saya. Mungkin karena sibuk, ataupun belum sempat membuka laptop dan YouTube, atau juga alasan yang lain. Jadi kalau Anda mengenal Ibu Astuti Supardi dari Medan, silakan Anda beritahu yang bersangkutan. Silakan segera menghubungi saya di Instagram @rmjosusanto. Sebab kalau sampai akhir Mei 2021 belum muncul juga Ibu Astuti Supardi, dengan terpaksa laptop ini harus saya berikan kepada orang lain, saya harus cari pemenang yang baru. Nah, saudara-saudaraku, yang namanya Bible Learning selalu penuh dengan kejutan. Jadi ceritanya begini, kemarin harusnya saya itu pengen beli laptop di Dragon Computer, tetapi ketika mau bayar sama pemiliknya ternyata malah disumbangin ke saya. Jadi uang untuk beli laptopnya itu belum sempat saya gunakan. Nah, maka dari itu saya akan mencari lagi siapa di kolom komen yang doanya, harapannya, kebutuhannya bisa kita bantu. Setelah saya cari-cari, ada seorang OMK dari Kalimantan Barat yang bernama Yuni Anugrah. Dia membutuhkan uang untuk bayar kuliah atau untuk membelikan handphone untuk ayahnya di kampung. Yuni Anugrah ini adalah seorang OMK dari Nangapinoh, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Selamat untuk Yuni Anugrah. Bagi Anda yang mengenal Yuni Anugrah, silakan hubungi yang bersangkutan. Silakan klaim hadiah Anda di Instagram saya @rmjosusanto. Mudah-mudahan Bible Learning bisa membantu apa yang Anda butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya mau berbicara sesuatu yang esensi dalam iman Kristiani kita. Sesuatu yang kita sudah tahu, yang menjadi identitas kita, yang menjadi kekuatan kita sebagai pengikut Kristus, bahkan menjadi daya tarik yang unggul bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bukan rahasia lagi bahwa sejak zaman gereja perdana sampai detik ini, yang namanya gereja menjadi sedemikian menarik bagi orang-orang yang belum dibaptis. Salah satu alasannya adalah mereka menemukan kasih yang nyata dalam gereja. Karena gereja secara konsisten melakukan kasih. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, mari bersama dengan saya kita gali kekuatan utama dari iman Kristiani ini yang disebut dengan kasih. Nah, di video ini saya mau mengajarkan Anda tentang cara membaca bahasa Yunani dari surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 12. Begini bunyinya. Silakan Anda ikuti. Agapetoi agapomen alelus, hoti he agape, ektu teu estin, kai pas ha agapon ektu teu, gegentai kai ginoske ton teon, hame agapon uk ekno ton teon, hoti ho theos agape estin, en tuto ephanerote he agape tuteu en hemin, hoti ton uion autu ton monogene, apestalken hotheos eis ton kosmon, hina zezomen di autu, en tuto estin he agape, ux hoti hemeis, agape kamen ton theon, al hoti autos, agapesen hemas, kai apestelein ton uion autu, hilasmon periton hamartion hemon, agapetoi ei utos
hoteos egapesen hemas, kai hemis ovelomen alelus agapan, theon udeis popote teteatai, ean agapomen alelus, hoteos enhemin mene, kai he agape autu, enhemin tetelei mene estin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca secara lebih dalam lagi apa yang dikatakan dalam surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 7-12, kita akan menemukan begitu banyak inspirasi yang mendalam yang kiranya akan membantu kita dalam melihat dan mengenali kasih yang menjadi kekuatan iman kita. Kasih yang menjadi fondasi bagi gereja bisa bertahan mengarungi segala macam cobaan-cobaannya sampai sekarang ini. Di ayat 7 misalnya dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ada yang menarik saudaraku, bahwa si penulis surat Yohanes ini menyapa orang-orang yang membaca tulisannya dengan sebutan saudara-saudara kekasih. Jadi, kasih bukan sekedar teori, kasih bukan sekedar di awang-awang ataupun sesuatu yang abstrak, tetapi kasih selalu dicoba untuk dihadirkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Lalu juga yang menarik dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Si penulis surat ini bukan bertindak sebagai guru yang cuma mengajarkan teori-teori, menyuruh para umatnya, menyuruh para pembacanya. Tidak, karena dalam surat ini digunakan kata kita. Artinya, si penulis maupun si pembaca adalah subjek yang sama untuk melakukan kasih. Hal yang menarik lainnya juga adalah di sini digunakan kata saling mengasihi, sebuah kata kerja resiprokal atau timbal balik. Jadi panggilan umat Kristiani dalam melakukan kasih bukan sekedar kasih yang bertepuk sebelah tangan, tetapi sebuah tindakan kasih yang bisa mengundang orang lain juga untuk berbuat kasih. Itulah keindahan dan keunikan ajaran kasih dalam agama Kristiani. Dari sini kita bisa mengkoreksi diri kita, saudara-saudara. Apakah kasih yang selama ini kita perjuangkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, juga menarik orang-orang lain yang melihatnya, yang mendengarnya, yang menyaksikannya untuk bisa melakukan tindakan kasih yang sama. Sebagai contoh adalah ternyata tindakan bagi-bagi nasi kotak Bible Learning yang saya lakukan setiap hari Jumat ternyata juga diikuti oleh para penonton Bible Learning di Keuskupan Bogor. Setiap Jumat secara konsisten mereka lakukan itu untuk para driver ojol, tukang beca, pemulung, dan orang-orang yang membutuhkan di jalan-jalan. Itulah sebuah contoh sederhana bagaimana ternyata tindakan kasih sederhana sekalipun ternyata mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di ayat 7b diungkapkan sebuah alasan mengapa kita harus saling mengasihi. Di sana dikatakan begini, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudaraku, dari ayat sederhana ini kita langsung menemukan sebuah rahasia kehidupan. Ternyata kasih berasal dari Allah. Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Kasih bukan berasal dari kita, kemampuan kita, ataupun keunggulan-keunggulan kita. Tapi kasih yang kita bagikan itu kita terima dari Allah. Maka kalau kita mau belajar mengasihi, kita harus belajar dari bagaimana Allah mengasihi kita. Demikian juga ketika kita lelah, kita capek, dan kita merasa semua kebaikan, semua kasih yang kita berikan ternyata sia-sia belaka. Kita seperti mobil yang kehabisan bensin, maka mintalah kasih, belajarlah kasih dari sang sumber kasih, yaitu dari Allah sendiri. Tadi juga dikatakan, barang siapa melakukan kasih, dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Saudara-saudara, dari sini menjadi nyata bahwa
kasihlah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita melakukan kasih, kita bisa menjadi saudara satu sama lain karena kita berasal dari sumber yang sama. Semakin banyak kita melakukan kasih, mempraktekkan kasih dalam suka maupun duka, kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Justru di situ kita semakin mengenal siapa Allah, bagaimana kasih-Nya, bagaimana pengampunannya, dan juga sebetulnya kita diajak untuk mengenal diri kita sendiri. Bahwa kita ini bukan pribadi siapa-siapa, tidak berharga sama sekali, tetapi dikenal, dikasih oleh Sang Sumber Kasih. Di ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah bukan hanya Sang Sumber Kasih, tetapi Allah lah kasih itu sendiri. Maka menjadi heran kalau kita yang mengaku sebagai orang beriman, kita mengasihi Allah, kita mau taat pada perintah-perintahnya. Tapi kalau dalam kata-kata, pikiran, tindakan kita tidak ada kasih, di sini dikatakan orang itu tidak mengenal Allah. Di ayat 9 dibongkar sebuah rahasia, sebetulnya bagaimana dan seperti apa kasih yang diberikan Allah kepada kita. Saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah kuncinya dari iman Kristiani, bahwa misteri inkarnasi, misteri Allah menjadi manusia, yang mau menyelamatkan manusia, yang memberikan hidup bagi manusia dengan cara menjadi manusia, kalau tidak dipahami dalam kacamata kasih, menjadi sangat sulit untuk dipahami, menjadi sulit untuk diterima bahkan. Maka dari itu saudara-saudara, kasih bukan hanya kita berbagi kebaikan. Kasih bukan sekedar kita mengorbankan sesuatu dalam diri kita. Tetapi dengan melakukan kasih, kita membuat orang lain untuk bisa mengenal, memahami misteri Allah yang menjadi manusia. Kita ini adalah agen-agen kasih dari Allah. Maka setiap gereja melakukan kasih, berbicara kasih, mempraktekkan kasih, disitulah gereja sedang mewartakan Allah yang lahir ke tengah-tengah dunia dalam diri Yesus. Sebuah kasih yang nyata, bukan kasih yang mengawang-awang, bukan kasih yang bersifat sekedar teori belaka, tetapi sekali lagi kasih yang nyata, kasih yang menyentuh, kasih yang menghibur, kasih yang menghidupkan, kasih yang menyembuhkan. Itulah identitas Kristiani, saudara-saudaraku yang terkasih. Di ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika gereja, kita, saya dan juga Anda menjadi sombong dalam tindakan kasih, dalam perbuatan kasih kita akan kehilangan esensi dari kasih itu. Ajaran kasih tidak membuat para pengikutnya menjadi sombong dan besar kepala, tetapi mampu rendah hati, menundukkan diri di hadapan Allah, menyadari siapa dirinya dan juga siapa Allah yang mengasihi kita. Di ayat 11 diulang lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah dasar dari gereja, dari saya maupun Anda, semua orang beriman dalam berbuat kasih. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita anak-anaknya. Inilah panggilan iman Kristiani, di mana kita harus melanjutkan kasih yang kita terima dari Allah, kita sebarkan ke tengah-tengah dunia. Di ayat 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi di sini mau dikatakan bahwa dalam diri gereja yang berbuat kasih secara nyata, di situ gereja sedang menghadirkan wajah Allah di tengah dunia.
Kalau Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, juga mewarnai pola pikir kita, cara pandang kita, cara bersikap kita, itulah kasih yang sempurna. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Salam damai sejahtera saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.